Coba bayangkan ini, kamu sedang berdiri di tengah hutan, sepi, sunyi, tidak ada arah, tidak ada peta. Tapi kamu harus jalan, karena kalau diam, kamu akan tenggelam dalam gelapnya waktu. Banyak orang berjalan seperti itu, dalam hidup, bergerak tapi tanpa arah. Sibuk tapi tidak tahu untuk apa. Mereka bangun pagi, bekerja, main HP, tertawa sebentar, lalu tidur lagi, terus berulang, seperti mesin yang lupa sedang bekerja untuk siapa. Dan yang paling menyedihkan dari hidup adalah bukan ketika kamu gagal karena mencoba, tapi ketika kamu gagal karena terlalu lama diam. Satu hal yang jarang dibicarakan orang adalah kebiasaanmu membentuk takdirmu. Bukan keberuntungan, bukan omongan orang, bukan rencana besar, tapi hal-hal kecil yang kamu ulangi setiap hari. Dan banyak dari kita sedang mengulangi kesalahan yang sama tanpa sadar. Itulah kenapa hari terasa stagnan. Itulah kenapa impian tidak mendekat. Dalam video ini kita tidak hanya bicara soal kebiasaan buruk, tapi kita akan melihat bagaimana kebiasaan itu adalah refleksi dari pikiran, jiwa, dan cara kita memandang hidup. Kalau kamu merasa hidupmu sedang mandek, tidak bergerak, kosong, atau tanpa arah, mungkin bukan karena hidupmu buruk, tapi karena kamu tanpa sadar sedang melukai diri sendiri, sedikit demi sedikit, lewat kebiasaanmu sendiri. Mari kita mulai. Pagi hari adalah pertanda bahwa kamu diberi kesempatan lagi. Tapi banyak orang, bahkan sebelum sempat bersyukur, sudah terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Begitu bangun, yang pertama dicari bukan ketenangan, tapi notifikasi. Jari langsung bergerak otomatis, membuka aplikasi demi aplikasi, lalu tersesat dalam cerita orang lain. Sebelum sempat menulis cerita sendiri, kamu tahu kenapa kamu merasa hari-harimu kosong? Karena kamu tidak mengisi pagi dengan kesadaran. Kamu membiarkan dunia luar masuk ke dalam kepalamu, sebelum kamu sempat menata isi hatimu sendiri. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah menulis dalam catatannya, "Saat kamu bangun di pagi hari, renungkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai." Tapi kita menggantinya dengan notifikasi, gosip, dan dopamin palsu. Bangun tanpa arah adalah bentuk paling halus dari penundaan hidup. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kamu jauh dari versi terbaik dirimu. Hidup tidak dimulai saat kamu bangun. Hidup dimulai saat kamu sadar. Ada satu kebohongan yang paling sering kita katakan pada diri sendiri. Aku akan kerjakan nanti. Menunda bukan sekadar kebiasaan. Menunda adalah mekanisme pertahanan jiwa. Kita takut salah, takut jelek, takut orang menilai. Maka kita menyembunyikan diri. Di balik waktu yang belum datang, kita berkata, "Aku tunggu mood datang." Tapi hari berlalu, waktu lewat, dan kita masih di titik yang sama. Kierkegaard, filsuf eksistensial dari Denmark, pernah bilang, menunda adalah cara manusia melarikan diri dari tanggung jawab menjadi dirinya sendiri. Karena saat kamu menunda, kamu sedang menolak kenyataan bahwa tidak ada waktu yang sempurna. Bahwa rasa takut itu hanya bisa dihadapi dengan langkah pertama, bukan dengan rencana panjang. Tindakan kecil hari ini lebih kuat dari rencana besar yang terus ditunda. Setiap kali kamu membuka media sosial, kamu sedang membuka jendela ke kehidupan orang lain. Kamu melihat pencapaian mereka, gaya hidup mereka, liburan mereka, pasangan mereka. Dan tanpa sadar, kamu mulai membandingkannya dengan hidupmu sendiri. Kok dia udah punya bisnis sendiri?
Dia baru 22 tapi udah sukses. Kenapa hidupku gini-gini aja? Tapi pertanyaan itu bukan berasal dari hatimu. Itu berasal dari kecemasan yang dibentuk oleh dunia luar. Setiap orang punya waktunya sendiri. Tapi perbandingan membuatmu merasa seolah kamu tertinggal, padahal kamu belum memulai. Hidup yang dibangun dari perbandingan adalah hidup yang kehilangan identitas. Karena kamu mulai menilai dirimu bukan dari nilai, tapi dari ranking. Perbandingan adalah pencuri rasa syukur. Manusia adalah makhluk sosial, tapi terlalu sering kita mengorbankan arah demi penerimaan. Kita berteman dengan siapapun asal tidak merasa sendiri. Kita ikut nongkrong walau tahu isinya cuma keluh kesah dan candaan kosong. Kita diam walau tahu arah mereka bukan ke tempat yang kita tuju. Dan begitulah kebiasaan buruk menyebar. Pelan-pelan, tidak terasa. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita lelah berbeda. Sokrates pernah berkata, orang bijak akan memilih kesendirian daripada berada di tengah keramaian yang salah. Lingkunganmu adalah cerminan dari nilai yang kamu izinkan tinggal di hidupmu. Jika kamu ingin berubah, tapi tetap berada di antara orang-orang yang tidak ingin bertumbuh, maka kamu bukan sedang berjuang. Kamu sedang menunggu habisnya semangat. Jika kamu ingin terbang, jangan bergantung pada yang menambatkan sayapmu. Gagal adalah bagian dari hidup. Tapi takut gagal, itu yang membunuh. Banyak orang tidak pernah gagal, karena mereka tidak pernah benar-benar mencoba. Mereka punya ide, mereka punya mimpi, tapi semua hanya disimpan rapi di kepala. Takut ditertawakan, takut tidak sempurna, takut tidak sesuai ekspektasi. Padahal, hidup yang ditunda karena takut gagal hanya akan berujung pada satu hal, penyesalan. Tidak ada rasa sakit yang lebih dalam dari rasa seandainya. Seandainya aku mulai lebih awal. Seandainya aku berani sedikit saja. Ketakutan akan kegagalan adalah ironi, karena satu-satunya cara untuk memastikan kegagalan adalah dengan tidak pernah mencoba. Lebih baik terluka karena mencoba daripada mati perlahan dalam diam. Kamu masih muda. Dan itu adalah berkah sekaligus ujian. Karena di usia muda, kamu diberi kekuatan untuk membentuk hidupmu. Tapi juga godaan untuk menyia-nyiakannya. 5 kebiasaan buruk ini bukan hanya soal malas, lalai, atau salah gaul. Tapi soal cara berpikir. Soal bagaimana kamu memperlakukan waktumu, jiwamu, dan tujuanmu. Ingat, hidup tidak akan berubah karena kamu punya rencana. Hidup berubah karena kamu punya keberanian untuk menghentikan kebiasaan lama dan memulai sesuatu yang baru. Jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu mood datang. Jangan tunggu validasi siapa-siapa. Karena saat kamu berubah, diam-diam, hidup juga ikut berubah. Dan hari itu bisa dimulai. Sekarang, kamu tidak terlambat asal kamu mulai. Hidup di usia muda bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang membangun kesadaran bahwa setiap kebiasaan kecil akan membentuk takdir besar. Kamu tidak harus berubah total hari ini, tapi kamu bisa mulai dengan berhenti melakukan satu hal buruk saja, sedikit demi sedikit, karena perubahan sejati lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan niat yang jujur. Kalau kamu merasa video ini menyadarkanmu, jangan lupa klik like dan share ke teman-temanmu yang sedang berjuang mencari arah. Karena bisa jadi, satu klik dari kamu bisa menyelamatkan seseorang dari kegagalan yang tak disadari. Dan kalau kamu ingin terus diajak berpikir lebih dalam, lebih filosofis, dan lebih sadar dalam menjalani hidup, jangan lupa subscribe channel ini, Self Boost. Di sini, kita tidak hanya bicara soal motivasi, tapi tentang hidup, kesadaran, dan perjalanan menjadi manusia seutuhnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sadar, tetap tumbuh.